Hai my dearisti, ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Sehat dan tetap berhati baik. Kita ketemu lagi di novel Bos Tampan yang Mati Rasa sekarang part ke-8. Waktu terus berlalu, bukan hanya Mark yang galau, tapi 4 sahabatnya itu pun galau luar biasa. Bagaimana mereka tidak galau? Mereka punya jalur-jalur informasi di mana-mana. Tidak pernah kekurangan dana. Mereka juga punya tenaga-tenaga, orang-orang yang andal di bidang untuk pencarian mereka. Tapi tidak ada satu info apapun yang memberi titik terang di mana Alana berada. Kalau tidak ada info tentang Alana, bagaimana mereka bisa mencari tahu bagaimana info tentang anak Mark? Ayo my dearisti, salah satu dari kalian tuh kasih tahu Mark di mana Alana dan Amara berada, biar Mark nggak galau lagi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita berpindah pada si Andre. Andre turun dan memeriksa mobilnya. Setelah itu, dia berjalan ke samping ke arah mobil yang diserempetnya. Maaf bro, kamu tidak apa-apa? Tanya Andre pada seorang cowok yang juga baru turun dari mobilnya. Mobil yang baru diserempet Andre. Nggak apa-apa mas, Anda juga baik-baik saja kan? Cowok itu balik bertanya pada Andre. Mereka berdua sama-sama memeriksa mobil mereka masing-masing. Sepertinya mobilmu lumayan kebaret, apa kita langsung ke bengkel saja? Jangan khawatir, aku akan menanggung semuanya bro, aku yang salah. Tadi mobilku lebih banyak ngambil ke kiri bro, jadi nyerempet mobilmu, minta maaf, kata Andre lagi. Gak apa-apa mas, gak usah buru-buru gitu. Saya juga lagi nunggu ibu saya lagi belanja di minimarket tuh. Jadi kalau kita ke bengkel, mungkin setelah selesai antar ibu saya ke rumah dulu. Gimana mas? Atau mungkin mas yang lagi buru-buru, silakan. Nanti kita bisa atur kapan kita bisa ke bengkel mas, kata cowok itu lagi. Enggak bro, aku juga gak buru-buru kok. Tadi kebetulan lewat sini dan mampir beli buah buat rumahku, kata Andre. Anak ibu bantuin ibu dong, panggil seorang ibu yang membawa tas belanjaan. Cowok yang berbicara dengan Andre berlari menghampiri ibunya dan mengambil barang belanjaan di tangan ibunya. Siang bu, sapa Andre membungkuk hormat. Oh ada temanmu ya Lan, siang nak. Ya udah, ayo ajak aja sekalian temanmu ini ke rumah. Ngobrol di rumah lebih enak daripada di sini panas-panas begini. Ayo nak ganteng, ikut, ibu masak yang banyak loh. Si ibu langsung menarik tangan Andre, sementara anaknya tersenyum melihatnya. Ibu maaf, saya bawa mobil sendiri, kata Andre. Oh ya sudah, sekalian bawa mobilnya ke rumah. Si ibu langsung naik mobil. Mau gak mau Andre mengikuti mereka. Ternyata rumah si ibu dan cowok tadi tak jauh dari minimarket tadi. Rumah yang terlihat rapi dan bersih, walau tidak terlalu besar. Banyak tanaman dan pohon-pohon. Ayo masuk nak, gak usah sungkan-sungkan. Kalian ngobrol dulu ya, ibu akan siapin makanannya dulu. Kata si ibu lalu menghilang ke belakang. Yang santai aja mas, sebentar ya saya ambil minuman dulu, kata si cowok mengikuti ke belakang. Andre melihat sekeliling ruang tamu. Bersih dan adem. Sepertinya keluarga yang ramah. Mereka pasti keluarga yang bahagia, pikir Andre. Mas, pindah ke sini aja yuk di ruang tengah biar kita bisa makan-makan di sini. Gak usah sungkan-sungkan, teriak si cowok. Andre pindah ke ruang tengah. Terlihat si cowok lagi meletakkan minuman di meja makan. Sepi aja bro, apa berdua aja dengan ibumu? Tanya Andre. Kalau siang begini berdua aja. Itu pun karena kebetulan saya lagi pulang mas. Biasanya ibu hanya sendirian. Penghuni lengkap rumah ini tuh lihat aja ada di foto di situ tuh mas. Ayo mas diminum dulu, kata si cowok itu lagi sambil menyodorkan segelas sirup pada Andre. Terima kasih bro. Oh ya kita belum kenalan dari tadi. Nama saya Andre, kata Andre sambil menyodorkan tangannya yang tentu saja disambut sama si cowok dengan tersenyum. Nama saya Alan mas, kata si cowok. Hayo, ingat gak? Siapa yang ingat nama Alan? Ada yang ingat? Yuk lanjut. Mas, saya ke dapur dulu ya bantu mama untuk nyiapin makanannya.
kata Alan langsung menuju ke belakang. Andre mendekat ke arah satu-satunya rak yang ada di ruangan itu. Di atas rak itu tertata foto-foto yang rapi. Dan Andre terkejut. Gelas di tangannya jatuh. Ada apa, Mas? Mas nggak apa-apa? Nggak terluka? Alan memeriksa Andre yang masih berdiri terpaku di depan rak itu. Mas, ada apa? Tanya Alan. Ini, gadis di foto ini, Andre terbata-bata. Itu adik perempuan saya, Mas, jawab Alan. Alana, gumam Andre. Iya, adik saya, namanya Alana. Mas kenal? Alan juga terkejut. Andre mengangguk. Di mana dia sekarang? Tanya Andre pelan. Dia di Amerika, Mas. Dia kerja di sana, jawab Alan. Adikmu Alana itu? Andre terhenti karena Alan menendang kakinya. Ada mama, Mas. Jangan nyinggung-nyinggung nama Alana, nanti mama nangis, bisik Alan. Ayo Lan, ayo nak ganteng, kita makan. Ajak si ibu yang langsung menyendokkan nasi dan lauk untuk Andre. Aku juga disendokin dong, Ma, kata Alan. Nah, ngiri ya. Ini kan rumahmu, Nak. Setiap hari juga mama nyendokin kamu. Sekarang mama mau nyendokin anak mama yang baru ini, anak ganteng. Kata si ibu tersenyum menyodorkan piring yang sudah terisi penuh makanan pada Andre. Aduh Bu, ini banyak sekali, perutku gak muat nih. Kata Andre tertawa. Mama gitu Mas, masaknya banyak-banyak padahal gak ada yang makan, kata Alan. Biarin aja Lan, dari dulu mama udah biasa masak banyak. Kalau adik kamu itu ada, pasti dihabisin semua sama dia. Kata si ibu. Andre terdiam. Tapi Lana kan sekarang gak ada, Ma. Nanti siapa yang makan semua ini? Maksud Alan supaya mama gak usah capek-capek masak banyak-banyak begini. Kata Alan lagi. Mama masak banyak begini, siapa tahu adikmu itu tiba-tiba muncul. Dia pasti lapar kan, Lan? Jadi gak perlu nunggu-nunggu mama harus masak dulu, langsung bisa makan dia kalau dia datang. Kata si ibu keras kepala. Emang anak ibu itu makannya banyak? Biasanya kan anak perempuan makannya cuma dikit, Bu. Anak perempuan kan rata-rata takut gemuk, kata Andre. Alan menatap Andre. Iya, itu bener. Anak ibu juga makannya dikit kok. Tapi belakangan sebelum dia berangkat itu, makannya itu banyak. Baru makan, udah lapar lagi. Tapi dia makan banyak juga, Nak. Badannya tetap kurus, gak gemuk-gemuk. Malah belakangan badannya itu semakin kurus, Nah. Ibu sedih. Mungkin dia capek karena harus kuliah sambil kerja. Ibu jadi sedih apa anak itu di sana makannya teratur, terawat. Anak itu hati keras, Nak. Apa dia di sana makan dengan teratur ya? Makanan di sana kan beda dengan makanan di sini. Suara si ibu semakin sedih dan pelan. Ah, itu biasa, Bu. Ibu tahu. Ada pasien saya datang ke saya berobat itu minta vitamin biar bisa gemuk. Dia itu doyan makan. Makannya banyak, Bu. Tapi dia kurus terus. Dia sampai bingung makanan yang dimakan itu lari kemana, Bu. Nggak jadi daging. Tiap dia datang ke saya, Bu, dia mengeluh terus. Karena dia malu. Dia kurus terus walaupun dia banyak makan. Kata Andre tertawa. Pasien? Apa Mas ini dokter atau? Tanya Alan mengalihkan pembicaraan. Iya, saya dokter. Tadi itu habis kunjungan pasien gak jauh dari sini, kata Andre. Oh, anak ibu ganteng ini dokter tuh. Aduh, senangnya ibu sekarang punya anak dokter, kata si ibu sambil ingin menambahkan sayur ke piring Andre. Udah Bu, udah. Saya udah kenyang sekali ini. Nanti saya janji saya akan sering-sering kesini untuk ikutan makan, kata Andre tertawa. Bener ya Nak? Biasa kalau siang begini ibu makan sendiri. Untung tadi Alan datang karena sengaja buat nganterin ibu belanja dikit-dikit keperluan udah pada kosong. Hari ini ibu sangat senang. Ada Alan, ada kamu Nak yang makan di sini nemenin ibu makan masakan ibu. Lain kali tetap datang ya Nak, gak usah malu, kata si ibu sambil menepuk-nepuk pundak Andre. Iya Bu, saya janji kalau saya gak sibuk saya pasti mampir ke sini, kata Andre dengan sopan. Ya udah, kalian berdua ngobrol aja dulu, nanti ibu yang beresin ini, kata si ibu langsung beres-beres. Kamu kerja di mana Lan?
Tanya Andre pada Alan. Di perusahaan IT mas, 3 hari kemarin itu tugas keluar kota. Jadi tadi ke kantor buat laporan. Sekarang bisa izin untuk pulang sebentar, kata Alan. Dekat-dekat sini apa ada bengkel yang bisa dipercaya untuk perbaiki mobilmu? Tanya Andre. Bapak saya usaha bengkel mas, nanti bawa ke bengkel bapak saya aja, kata Alan. Kebetulan dong, tapi tetap harus dibayar ya, gak boleh gratis, kata Andre tertawa. Emang mobilmu kenapa Lan? Tanya ibunya. Tadi keserempet mobil saya bu, saya yang gak hati-hati, maaf, kata Andre pelan. Oh ya udah, dibawa ke bengkel aja gak usah jadi masalah, kata si ibu tersenyum sambil tetap membereskan meja makan. Minta waktu sebentar seperti biasanya for say thank you untuk my subscriber baru. Terima kasih, semoga tetap setia di channelku. Yang tetap setia, thank you. Muah, lanjut. Sesampai di rumah, Andre mandi dan berbaring di sofa. Dia bertemu dengan keluarga Alana tanpa sengaja. Hatinya senang. Tapi Andre memutuskan untuk tidak menceritakan hal itu pada Alana. Yang pasti, sekarang dia punya cara untuk membawa Alana pulang kembali ke tanah air. Andre senang sampai tertidur di sofa saat telepon berdering. Andre melihat jam, hari sudah malam. Ternyata itu telepon dari rumah sakit tempat Andre bertugas. Ada pasien yang harus Andre tangani. Pasien korban kebakaran. Andre bergegas ke rumah sakit. Rumah sakit terlihat sangat sibuk. Dokter dan perawat mondar-mandir, begitu juga banyak terlihat masyarakat umum. Ada apa sus? Tanya Andre pada perawat yang berada di ruang jaga perawat. Ada pabrik terbakar dok, karena ini rumah sakit yang terdekat jadi pasiennya hampir semua dibawa ke sini. Jawab si perawat. Andre bergegas ke ruang darurat dan mulai membantu pasien-pasien di sana. Ada puluhan korban luka bakar dan korban tertimpa bangunan. Sampai tengah malam, Andre dan dokter-dokter lain masih menangani pasien-pasien itu. Polisi sudah menangani kasus ini dan mengamankan TKP, Pak. Terdengar suara seseorang melapor. Berapa orang meninggal? Terdengar suara berat bertanya. Mungkin dia orang yang dipanggil Pak. Sementara ini ada 3 orang, Pak. Semoga tidak bertambah, kata orang itu melapor. Siapa yang bertanggung jawab pada saat kejadian? Tanya orang yang dipanggil Pak itu. Pak Ari, Pak. Beliau juga masih dalam penanganan dokter karena kaki Pak Ari patah tertimpa bangunan. Sepertinya keadaan Pak Ari agak kritis, Pak. Lapor orang itu lagi. Di mana tempat Pak Ari dirawat? Tanya si suara berat si Pak itu. Tirai pemisah terbuka. 2 orang lelaki masuk dan berdiri di samping pasien yang sementara ditangani oleh Andre. Dari penampilan 2 orang itu, Andre langsung tahu mana yang dipanggil Pak dan mana yang melapor. Dok, terima kasih. Gimana keadaan Bapak ini? Tanya si Pak itu pada Andre. Selamat malam juga. Kami masih menunggu hasil laboratorium, ronsen dan lain-lainnya. Mungkin sebentar lagi hasilnya akan keluar. Kami mohon maaf karena banyaknya pasien yang mendadak, jadi hasil pemeriksaan pun agak terlambat karena perlengkapan medis kami terbatas, kata Andre. Gak apa-apa dok, tolong ditangani semuanya sebaik mungkin. Aku yang akan bertanggung jawab langsung untuk biayanya. Pabrik yang terbakar itu adalah pabrikku dan pasien-pasien ini adalah karyawan-karyawanku, kata si Pak pada Andre. Andre menatapnya. Pimpinan yang baik dan bertanggung jawab, tampan pula, kata Andre dalam hati. Kebetulan kalau begitu, mari Pak, saya antarkan Bapak ke ruangan dokter. Beberapa menit lagi akan ada pertemuan para dokter di rumah sakit ini untuk membicarakan cara mengatasi dan penanganan selanjutnya. Jadi Bapak bisa langsung mendengarkan semuanya, kata Andre lalu berjalan keluar dari ruangan itu diikuti oleh 2 orang laki-laki itu. Bro, apa yang terjadi? Kenapa bisa terbakar? Seseorang yang berlari mencegat mereka saat mereka melewati lobi. Polisi sudah memeriksa, tapi suruh tim intern kita untuk selidiki di TKP. Sepertinya ini sabotase, kata si Pak. Itu juga pemikiranku bro. Pabrik itu jantung dari semua pabrik-pabrik kita. Pabrik itu yang paling lengkap dan paling tinggi tingkat keamanannya.
Jadi nggak mungkin terbakar kecuali dibakar, kata orang yang baru datang itu. Kamu ikut aku menemui para dokter, kata si Pak dan melanjutkan langkah mengikuti Andre. Aduh my dear Risti, rekamannya terhenti berjam-jam karena petir, guntur, dan hujan sangat deras. Semoga kalian aman-aman dan sehat terus, oke? Sekarang kita bisa lanjutkan rekamannya, hujannya udah berhenti walaupun masih ada gerimis. Gerimis mengundang lapar. Setelah selesai pertemuan, si Pak itu menemui Andre. Dok, Pak Ari, pasien yang kakinya remuk yang tadi dokter tangani. Lakukan saja operasi dan tindakan yang terbaik. Dan saya minta tolong kalau bisa dokter langsung lapor pada saya segala hal yang berkaitan dengan Pak Ari. Saya sangat berterima kasih untuk itu dok, kata si Pak. Andre mengangguk. Bro, lu juga kayaknya harus istirahat deh. Lu kan baru nyampe dari Itali. Dari bandara langsung ke rumah sakit sini. Belum sempat makan, belum sempat istirahat. Kata temannya itu pada si Pak. Thank you bro, aku memang lelah. Tapi aku hanya perlu duduk sebentaran. Karena aku harus menunggu polisi yang akan datang ke sini. Katanya mereka ingin menginterogasi aku. Kata si Pak, suaranya terdengar lelah. Gimana kalau kalian menunggu di ruanganku saja? Di situ ada tempat tidur juga walaupun agak kecil. Paling tidak Anda bisa beristirahat dan di situ tidak terlalu bising. Kata Andre karena melihat si Pak masih lemas. Mungkin masih jet lag. Oh terima kasih dok, dengan senang hati, kata teman si Pak. Andre membawa mereka ke ruangannya. Silakan masuk, ruangannya tak terlalu besar tapi lumayan lah. Oh ya, ada kopi, teh, juga ada roti dan cemilan jika kalian mau, kata Andre. Wah, ini ruangan dokter atau kamar hotel? Tanya temannya si Pak tertawa. Waktuku lebih banyak habis di rumah sakit, di sini, jadi ini rumahku, kata Andre tertawa. Andre membuka lemari kecil yang ada di sudut ruangan, mengambil handuk dan selimut, lalu meletakkannya di samping tempat tidur kecil yang ada di situ. Maaf, saya harus kembali bekerja. Silakan kalian istirahat. Anggap saja rumah sendiri ya. Oke. Apalagi ya? Itu ada handuk dan selimut. Di lemari kecil itu juga ada kemeja-kemejaku tergantung di situ kalau sekedar untuk ganti. Sepertinya ukuran kita tidak terlalu berbeda jauh. Ada juga stok celana dalam baru di situ kalau misalnya Anda mau. Oh ya, kamar mandi ada di luar. 5 meter sebelah kiri. Itu kamar mandi khusus untuk para dokter. Jadi bersih, aman, dan steril. Kalian bisa menggunakan itu, kata Andre sambil berjalan keluar. Dok, sangat terima kasih atas bantuan Anda ini. Oh ya, ini kartu namaku, kata si Pak menyerahkan kartu nama yang diterima oleh Andre. Dan Andre langsung memasukkan kartu nama itu ke saku jas dokternya. Lalu Andre keluar dari ruangan itu. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand?